Pemirsa, kamera CCTV merekam detik-detik penemuan jasad diplomat Kemlu Arya Daru Pangayunan di kamar indekosnya di Menteng, Jakarta Pusat. Hingga kini, polisi masih menyelidiki kematian diplomat muda tersebut. Dalam rekaman CCTV, dua pria yang salah satunya penjaga indekos hunian korban di Menteng, Jakarta Pusat membuka paksa jendela kamar. Mereka mencari keberadaan korban. Pencarian korban setelah pihak keluarga yang berada di Yogyakarta menghubungi penjaga indekos untuk menanyakan keberadaan korban yang selama 2 hari tidak bisa dihubungi. Saat pintu terbuka, korban ditemukan tidak bernyawa dengan kepala terlilit lakban serta tertutup selimut. Kematian diplomat muda Kemenlu Arya Daru Pangayunan masih menyisakan kejanggalan. Petugas gabungan dari Polres Metro Jakarta Pusat dan tim Inafis Mabes Polri menggelar olah TKP di indekos korban di Menteng, Jakarta Pusat. Dari pemeriksaan sementara, polisi mendapati sidik jari korban menempel di lakban yang melilit wajah Arya. Tidak ada tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban. Saat ini, tim penyidik menunggu hasil uji laboratorium forensik yang dilakukan. Sementara prosesnya masih dalam proses penyidikan, masih banyak pemeriksaan yang akan kita lakukan, ya, pemeriksaan ahli, mungkin pemeriksaan terhadap ahli forensik termasuk CCTV. Kita akan lihat hasil otopsi, ya. Kemudian kita akan lihat juga medical record beliau korban, ya kan. Kemudian kita akan cek juga ahli forensik. Polisi telah memeriksa 5 saksi, diantaranya istri korban, rekan korban, penjaga indekos, dan tetangga sekitar. Setelah polisi meminta keterangan dari istri korban, Arya Daru diketahui memiliki riwayat penyakit GERD dan kolesterol. Tim Liputan Ayus melaporkan. Seorang pemuda terekam kamera CCTV saat mencuri sebuah mobil di Jalan Cepu, Surabaya, Jawa Timur. Setelah dilaporkan korban, polisi akhirnya menangkap pelaku. Dari pemeriksaan terungkap pelaku AA 30 tahun ini tak lain anak korban. Ia mengaku mencuri karena terlilit hutang dan tidak diberi uang saat meminta kepada orang tuanya. Karena jengkel dan sakit hati, ia nekat mencuri minibus milik orang tuanya dan dijual seharga 30 juta. Namun saat penyelidikan terungkap, pelaku juga sudah 15 kali mencuri sepeda motor orang tuanya. Namun saat itu orang tuanya masih memaafkan dan tidak lapor polisi. Anak dalam mencuri kendaraan orang tuanya, ya, pada tanggal 30 April ini ada laporan dari orang tua pelaku yang mana hingga saat ini polisi masih memburu penadah mobil curian itu. Sementara akibat perbuatannya, pelaku diancam pasal tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Nur Syafi'i Ayus melaporkan. Ratusan oknum penggembira salah satu perguruan silat di Kabupaten Tuban, Jawa Timur berhasil diamankan oleh pihak kepolisian. Mereka membuat resah masyarakat saat menggelar konvoi dengan knalpot brong, menyalakan flare dan memblokade jalan raya. Aksi konvoi perguruan silat kembali mewarnai jalanan di wilayah Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Ratusan perguruan silat dari berbagai kecamatan di Kabupaten Tuban menggelar konvoi menggunakan kendaraan bermotor tanpa kelengkapan standar. Sebagian besar menggunakan knalpot brong yang memicu kebisingan di jalan raya. Tak hanya itu, mereka juga terlihat menyalakan flare saat konvoi berkerumun di sepanjang titik keramaian, serta memblokade ruas jalan utama yang mengakibatkan ruas lalu lintas tersendat dan sejumlah pengendara umum terpaksa putar balik. Merespon hal tersebut, Polres Tuban bertindak cepat dengan melakukan pembubaran massa di sejumlah titik konvoi. Sebagian dari mereka berusaha melarikan diri ke area permukiman warga, namun berhasil dibekuk petugas.
Dalam operasi ini, sebanyak 326 orang berhasil diamankan. Para pesilat yang telah didata di Polres Tuban diperbolehkan pulang, namun dengan syarat harus dijemput langsung oleh orang tua masing-masing. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan. Warga dan petugas Satuan Polisi Pamung Praja Kabupaten Bekasi terlibat aksi saling dorong saat petugas mengawal alat berat yang akan digunakan untuk melakukan eksekusi bangunan liar di Jalan Raya Pulo Timaha, Babelan Kota, Kecamatan Babelan, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat. Petugas yang tersulut emosi nyaris terlibat baku hantam dengan warga yang melakukan pengadangan. Petugas sempat terlibat kejar-kejaran hingga akhirnya warga berhasil diamankan. Ketegangan mereda setelah petugas melepaskan warga tersebut. Aksi protes warga dilakukan lantaran pemerintah Kabupaten Bekasi tidak memberikan uang kompensasi terhadap pemilik bangunan. Warga mengaku telah mengeluarkan uang hingga ratusan juta rupiah demi memiliki bangunan yang berdiri di tanah Perum Jasa Tirta yang dibelinya dari oknum perangkat desa. Pemerintah Kabupaten Bekasi rencananya akan melakukan normalisasi Sungai Pulo Timaha dalam rangka penanganan banjir. Dari Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Didi Junaidi melaporkan. Pemirsa, seorang kurir narkoba yang membawa sabu 6,2 kg ditangkap polisi di Jakarta. Sementara itu penggerebekan polisi di rumah seorang tersangka narkoba di Bangkalan diwarnai tangis histeris keluarga. Setelah mengungkap kasus laboratorium narkoba di apartemen di Bilangan Cengkareng, Jakarta Barat, Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat mengembangkan kasus ini. Pelaku AS yang diduga menjadi kurir dalam jaringan narkoba ini ditangkap di sebuah rumah kontrakan di Bilangan, Jakarta Barat saat hendak ingin mengirimkan 6 paket narkoba. Dari penangkapan tersebut, polisi menemukan narkoba jenis sabu seberat 6,2 kg. Mengamankan seorang lelaki di rumah kontrakan di wilayah Jakarta Timur dan juga berhasil mengamankan narkotika jenis sabu. Kini pelaku AS beserta barang bukti narkoba seberat 6,2 kg ini telah diamankan di Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Keluarga histeris saat mengetahui anaknya diciduk polisi di Desa Tenggun, Kecamatan Kelampis, Bangkalan, Jawa Timur. Berbekal surat perintah penangkapan, para personil Sat Narkoba Polres Bangkalan ini menangkap RU dan menggeledah rumahnya. Selain RU, polisi juga mengamankan 2 orang laki-laki lainnya, namun keduanya kembali dilepas karena tak terbukti dan hasil tes urin negatif. Sementara tersangka RU yang teridentifikasi sebagai pengedar mengakui semua perbuatannya, termasuk memiliki barang bukti yang disembunyikan di tempat tidur. Lelaki berusia 45 tahun ini juga mengaku ia menjual barang terlarang tersebut kepada warga sekitar, termasuk di kalangan anak mudanya. Amankan atas nama R, di dalam rumah itu sempat keluarganya itu menolak dan menghalangi petugas untuk melaksanakan penangkapan. Dan atas nama S dan A itu di halaman rumahnya. Dan untuk S dan A kita kembalikan ke keluarganya didampingi dengan perangkatnya. Tersangka RU kini dijerat pasal tentang narkotika dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara. Dari Bangkalan, Jawa Timur, Taufik Syarawi, iNews melaporkan.